Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua dapat diberikan kesehatan. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang Big Data Mining Analysis, yang mana merupakan materi dari mata kuliah Big Data Analysis yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Sarjan David Eskom MSc. Baiklah, di sini saya akan pertama menjelaskan apa yang dimaksud dengan big data mining. Tentunya di sini big data mining adalah proses mengekstraksi informasi, pola atau pengetahuan yang berguna dari kumpulan data yang sangat besar, kompleks, beragam, yang mana disebut sebagai big data dengan menggunakan teknik data mining atau pembelajaran mesin dengan statistik. Nah, Big data sendiri mengacu pada sekumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah yang dapat diolah menggunakan alat pengolahan data tradisional. Big data sendiri biasanya memiliki 5 karakteristik yang dimana disebut dengan 5V. Adapun 5V tersebut adalah yang pertama volume. Volume ukuran data yang sangat besar, mulai dari terabyte hingga petabyte. Contohnya apa? Contohnya data transaksi, e-commerce, media sosial, sensor IoT. Selanjutnya ada karakteristik 5V yang kedua, yaitu velocity, yaitu kecepatan pertumbuhan data yang sangat cepat, real time atau near real time. Contohnya apa? Data tweet, transaksi per detik. Selanjutnya ada variety, keragaman format data, teks, yang mana format data yang berupa teks, gambar, audio, video, log, dan lain-lainnya. Yang keempat ada veracity, yaitu tingkat keakuratan dan keandalan data, yang mana data biasanya mengandung nos atau ketidakpastian. Sedangkan karakteristik 5V yang terakhir atau yang kelima yaitu value, nilai atau wawasan yang dapat dihasilkan dari analisis data tersebut. Di sini ada tujuan dan contoh aplikasi big data mining. Yang pertama kita akan jelaskan dulu apa itu tujuan big data mining. Tujuan big data mining yang pertama menentukan pola tersembunyi. Maksudnya apa? Yaitu maksudnya menemukan hubungan atau terkaitan antara data yang tidak terlihat secara langsung atau yang makanya disebut dengan pola tersembunyi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi tren dan perilaku. Maksudnya apa? Di sini memprediksi peristiwa atau perilaku berdasarkan data historis. Yang ketiga yaitu mendukung pengambilan keputusan. Maksudnya di sini itu memberikan wawasan yang yang biasa terjadi di saat dalam masalah untuk dasar kita sebagai pengambil keputusan. Yang terakhir ada memprediksi kejadian di masa depan, yaitu contohnya seperti prediksi penjualan, yang mana memberikan layanan sesuai dengan karakteristik berdasarkan data kita. Selanjutnya ada contoh penerapan big data mining. Yang pertama itu penerapannya dalam e-commerce, yaitu menyusun rekomendasi produk berdasarkan riwayat belanja. Contohnya di Shopee maupun di Tokopedia, yang mana di situ ada riwayat rekomendasi produk berdasarkan riwayat belanja kita atau historis-historis pencarian kita.
Yang kedua dalam kesehatan yaitu menganalisis rekam medis untuk mendeteksi penyakit lebih awal atau merancang pengobatan personal. Yang selanjutnya untuk di media sosial itu menggali opini publik atau melalui analisis sentimen dari postingan dan komentar. Yang terakhir di bidang keuangan adalah mendeteksi transaksi mencurigakan yang secara otomatis. Nah, di sini ada proses big data mining itu. Ada 6 proses big data mining. Yang pertama yaitu koleksi data, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber. Yang kedua yaitu pembersihan data, itu menghapus data yang tidak relevan atau duplikat ataupun masalah-masalah lainnya. Yang ketiga yaitu integrasi data, yang mana menggabungkan dari data-data berbagai sumber. Yang keempat yaitu transformasi data, yaitu mengubah data ke dalam format sesuai untuk analisis. Itu atau normalisasi dan pengkodean. Yang kelima ada analisis data, yang mana menerapkan algoritma untuk mengumpulkan pola, klaster, kombinasi, asosiasi, dan lain-lainnya. Yang keenam ada interpretasi dan evaluasi, yang mana menafsirkan hasil minim untuk kejadian dasar pengambilan keputusan. Jadi di dalam interpretasi dan evaluasi gini, hasil miningnya bisa kita jadikan sebagai dasar dalam untuk mengambil suatu keputusan. Itu dia 6 proses dari big data mining. Selanjutnya di sini ada 3 bentuk pengetahuan yang dihasilkan dari proses big data mining ini. Adapun pengetahuan yang pertama itu pengetahuan deskriptif. Apa itu pengetahuan deskriptif? Itu informasi yang diperoleh untuk menjelaskan apa yang sedang atau telah terjadi dalam data. Yang mana tujuannya memberikan gambaran umum tentang data, pola, dan hubungan yang di dalamnya. Contohnya apa? Contohnya mengetahui bahwa mayoritas pelanggan belanja online pada malam hari. Contoh yang kedua itu menemukan bahwa mahasiswa semester 1 lebih sering mengakses e-learning pada hari Senin. Contoh yang selanjutnya ada statistik distribusi usia pengguna aplikasi. Nah, adapun teknik-teknik yang digunakan dalam pengetahuan deskriptif ini dalam proses big data mining, teknik yang digunakan yaitu statistik deskriptif, visualisasi data berbentuk grafik dan lain-lainnya. Yang selanjutnya teknik yang digunakan yaitu data clustering untuk memahami kelompok data. Pengetahuan deskriptif ini dapat kita simpulkan bahwa dia memiliki menjelaskan apa yang terjadi. Jadi dari pengetahuan deskriptif ini kita mengetahui apa yang terjadi. Pengetahuan yang kedua dalam proses big data mining yaitu pengetahuan prediktif, yang mana pengetahuan prediktif ini adalah informasi yang digunakan untuk meramal atau memprediksi kejadian masa depan berdasarkan pola masa lalu. Tujuannya untuk membentuk prediksi hasil atau perilaku yang akan datang sehingga bisa ngambil tindakan preventif atau strategis. Contohnya, adapun contoh dari pengetahuan prediktif ini yaitu memprediksi produk apa yang akan laku keras bulan depan. Bisa memprediksi risiko mahasiswa DO berdasarkan kehadiran dan nilai tugas. Dan juga bisa memprediksi penyakit tertentu berdasarkan rekam medis. Teknik yang digunakan dalam pengetahuan prediktif ini ada decision tree,
neural network, regression analysis, dan machine learning. Nah, kalau di pengetahuan deskriptif tadi menanyakan apa yang terjadi, kalau di pengetahuan prediktif ini yaitu kita dapat mengetahui apa yang akan terjadi, yaitu memprediksi apa yang akan terjadi. Sedangkan di selanjutnya yang ketiga ada pengetahuan preskriptif, yang mana pengetahuan ini adalah pengetahuan yang memberikan rekomendasi atau saran tindakan terbaik berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, yang mana bertujuan untuk memberikan arahan tentang apa yang sebaiknya dilakukan untuk mencapai hasil yang optimal. Contohnya, menyusun strategi diskon untuk meningkatkan penjualan berdasarkan pola belanja pelanggan, menentukan role logistik tercepat dan paling efisien untuk distribusi barang. Jadi dalam pengetahuan preskriptif ini bisa juga digunakan dalam menentukan langkah-langkah dalam apa yang sebaiknya dilakukan. Yang seperti contoh yang ketiga itu memberikan saran perbaikan kurikulum berdasarkan analisis performa akademik siswa. Nah, di dalam pengetahuan preskriptif ini ada pun teknik-teknik yang digunakan. Yang pertama yaitu optimisasi algoritma, optimization algoritma, rule based system, simulasi, dan reinforcement learning. Nah, itu dia dari ketiga pengetahuan tentang proses big data mining, yang mana deskriptif tadi apa yang terjadi, prediktif apa yang akan terjadi, sedangkan pengetahuan preskriptif apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan role asosiasi dan bagaimana tahapan algoritma a priori dalam menghasilkan role asosiasi, serta bagaimana penerapannya menggunakan software atau aplikasi Weka. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan role asosiasi. Role asosiasi adalah aturan atau hubungan antara item dalam suatu dataset yang menunjukkan seberapa sering suatu item muncul bersama item lain dalam sebuah transaksi. Yang mana tujuannya untuk menemukan hubungan tersembunyi dalam data yang dapat digunakan untuk pengambil keputusan atau strategi pemasaran. Contohnya, adapun contoh-contohnya yaitu jika seorang membeli roti, maka kemungkinan besar ia juga akan membeli mentega. Ini bisa kita tulis dengan aturan rule roti mentega, supportnya 60%, confidence-nya 80%. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan a priori? A priori sendiri adalah algoritma yang paling populer dalam data mining untuk menemukan frekuensi item set atau kombinasi item yang sering muncul bersama. Dan bentuk role asosiasi ini berdasarkan kombinasi tersebut. Nah, ada pun tahapan-tahapan dalam algoritma a priori. Yang pertama, menentukan nilai minimum support dan confidence-nya. Yang mana support adalah seberapa sering item set muncul dalam seluruh data. Sedangkan confidence-nya seberapa besar kemungkinan item Y dibeli ketika item X dibeli. Kedua, itu menentukan frekuensi item setnya. Jadi sistem mencari item yang memenuhi ambang minimum support, dimulai dari item tunggal, lalu kombinasi 2 item, 3 item, 4 item, dan seterusnya. Proses ini menggunakan prinsip a priori, yang mana jika sebuah item set tidak frekuens, maka semua
supersetnya tidak frekuens. Yang ketiga yaitu membentuk aturan asosiasi, yang mana dari frekuensi item set dibuat aturan dalam bentuk A ke B, hitung nilai confidence dari leaf dari aturan tersebut. Confidence tinggi menuju aturan lebih dapat dipercaya. Contohnya, leaf lebih besar dari 1, hubungan antara A dan B bersifat positif. Yang keempat itu evaluasi dan seleksi aturan. Hanya aturan dengan confidence dan leaf tinggi yang dianggap berguna. Algoritma a priori digunakan untuk menemukan aturan asosiasi dari suatu dataset. Misalnya, jika seorang membeli roti dan mentega, maka kemungkinan besar juga akan membeli susu. Nah, di sini saya akan berikan contoh. Di sini ada set data transaksi, yang mana saya sudah memiliki data transaksi, ada 5 data transaksi dan item yang dibelinya. Di sini transaksinya saya beri kode T1, T2, T3, T4, dan T5. Yang mana pada data awal ini item yang dibelinya pada transaksi 1 yaitu susu, roti, mentega. Transaksi kedua yaitu dia susu, roti. Transaksi ketiga ada susu, mentega. Transaksi keempat roti, mentega. Dan transaksi kelima ada susu, roti, mentega. Jadi dari 5 transaksi ini kita masuk ke langkah yang pertama, item set tunggal atau yang satu. Maksudnya di sini kita susun item tunggalnya, support count-nya, jumlah pembeliannya, misalnya susu dalam 5 transaksi ini susu ada 4 support count-nya, yang mana pada transaksi 1, transaksi 2, transaksi 3, dan transaksi 5. Begitu juga roti. Roti ada 4 transaksi, yaitu dilakukan di transaksi 1, transaksi 2, 4, dan transaksi 5. Mentega juga ada 4 transaksi, yaitu di transaksi 1, transaksi ketiga, transaksi keempat, dan transaksi kelima. Misal minim supportnya 60% dari 3 dari 5 transaksi ini. Jadi semua item ini memenuhi syarat, yaitu roti, susu, mentega, yang mana di sini melebihi dari minimum supportnya yaitu 60%, yaitu 3 transaksi 3 support count dari 5 transaksi ini. Maka lanjut langkah kedua yaitu gabungkan 2 item set. Nah, kalau yang pertama tadi kita memisahkan roti berapa transaksi, susu berapa transaksi, mentega berapa transaksi. Langkah kedua itu menggabungkan kedua item set. Yang pertama itu roti dan susu, ada 3 yaitu 60%. Mana dia roti dan susu? Pada transaksi pertama ada roti dan susu. Transaksi kedua ada susu roti, ada yang transaksi kelima. Maka dia support count-nya 3. Begitu juga untuk pembelian item set susu dan mentega, yang mana pada transaksinya ada 3 kali support count-nya, itu 60% supportnya, mana terjadi pada transaksi 1 susu dan mentega, transaksi 3 susu dan mentega, dan transaksi 5 susu dan mentega. Ada 3 transaksi. Begitu juga untuk roti dan mentega, mana terjadi pada transaksi 1 melalui roti dan mentega, ada transaksi keempat melalui roti dan mentega, transaksi 5 melalui roti dan mentega, yang mana semua lolos minim supportnya itu 3 dari 5 transaksi tadi. Lanjut langkah keempat, gabungan item set
gabungkan 3 time asset yang mana yang membeli dari ketiganya sekaligus, yaitu susu, roti, dan mentega, yang mana support code-nya hanya terjadi 2 kali, yaitu pada transaksi 1 dan transaksi 5. Oleh karena itu maka supportnya hanya 40%, makanya tidak ada yang lolos support code-nya, maka prosesnya berhenti karena tidak ada yang melebihi atau sama dengan 60% ini atau 3 transaksi ini, karena hanya terjadi support code-nya 2 transaksi saja. Maka oleh karena itu prosesnya berhenti sampai di sini. Langkah general rule-nya asosiasinya, misal minimum confidence-nya 70, pengambilan dari item set-nya 2, confidence-nya support roti susu bagi support susu 3/4 jadi 75%. Maka selanjutnya kita akan tes penerapan menggunakan aplikasi atau software dari WK. Nah, di sini saya sudah mempunyai satu transaksi a priori, yang mana ini ada database-nya, kita close ya. Dari transaksi a priori kita akan buka ke software WK-nya. Pertama kita klik tools, kita akan kompres menjadi dari file CSV, kita ke ARF viewer, menggunakan ARF viewer, kita buka file, open, kita pilih tadi data yang berbentuk CSV kita tadi, gimana tersimpan dataset yang telah kita siapkan. Ini nanti dengan CSV. Nah, ini dia transaksi priori ini. Kita open. Nah, ini dia dasarkan datasetnya. Nah, kita akan kompres ke format ARFF. Kita pilih file, save as, lalu kita save dengan format ARFF. Kita save, lalu kita close. Kita yes. Nah, selanjutnya klik yang Explorer. Klik. Nah, lalu kita open file. Kita pilih file yang telah kita kompres ke ARF tadi. Nah, ini dia transaksi a priori.arff. Kita open. Nah, di sini ada dia susu, roti, mentega sesuai. Lalu klik yang associate. Klik associate. Klik double klik di sini priori. Nah, kita atur dulu allow board minimum supportnya berapa. Karena tadi kita ada 60%, maka kita rubah di sini 0, jadi 0,6. Sedangkan matrixnya kita 70% tadi kita klik jadi rubah jadi 0,7. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita start. Maka inilah prosesnya. Mana prosesnya count-nya ada 0, hasilnya itu 0,75, 0,75, 0,75 sesuai dengan hasil langkah generator rule asosiasi L-nya. Yang mana 75% semua, 75, 75, 75 yaitu 0,7 0,75 semua. Nah, itulah dia proses atau penggunaan software WK dalam asosiasi atau menggunakan a priori. Kita close-nya. Lanjut, apa yang dimaksud dengan clustering dan bagaimana algoritma Siemens bekerja dalam menghasilkan cluster serta penerapan menggunakan WK. Jadi nanti kita akan terapkan dengan clustering menggunakan WK.
Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu clustering. Clustering adalah salah satu metode unsupervised learning dalam data mining yang bertujuan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik. Dalam clustering, data dikelompokkan ke dalam beberapa cluster di mana data dalam satu cluster memiliki kemiripan tinggi, data antar cluster memiliki perbedaan signifikan. Contoh kasusnya, contoh satu kasusnya dalam yang pertama mengelompokkan pelanggan berdasarkan kebiasaan belanja. Ada juga mengelompokkan dokumen berdasarkan topik pembahasan. Ketiga itu mengelompokkan siswa berdasarkan nilai dan aktivitas belajarnya, dan berbagai contoh-contoh dalam lain dalam kasus pengelompokan. Nah, bagaimana algoritma K-means ini bekerja? K-means sendiri adalah salah satu algoritma clustering yang paling terkenal dan banyak digunakan karena sederhana dan efisien. Langkah-langkah kerja dari algoritma K-means ini yang pertama yaitu menentukan jumlah klasternya. Jadi kita tentukan jumlah klasternya, pengguna menentukan beberapa jumlah klaster atau K yang diinginkan. Contohnya, K-nya 3 ingin membagi menjadi 3 kelompok, atau K-nya 2 menjadi 2 kelompok. Yang kedua yaitu inisialisasi sentroid awal. Algoritma memiliki K titik sentroid awal secara acak dari data sentroid. Sentroid adalah titik tengah dari setiap cluster. Jadi itu dia. Ya, setelah kita menentukan jumlah klasternya, kita inisialisasi sentroid awalnya. Yang ketiga, menghitung jarak sentroid. Setiap data hitung jarak ke semua sentroid menggunakan rumus jarak. Misalnya Euclidean distansi. Yang keempat yaitu kelompokkan data ke klaster terdekat. Jadi setiap data yang dimasukkan ke klaster dengan sentroid terdekat. Setelah itu proses kelima, hitung ulang sentroid. Rata-rata posisi data dalam satu klaster dihitung ulang sebagai sentroid baru. Setelah itu yang keenam, ulangi langkah kelima sampai ketiga. Proses berulang hingga tidak ada lagi perubahan klaster atau sentroid tidak berubah atau telah mencapai batas iterasi maksimal. Baiklah, di sini saya sudah memiliki beberapa data yang telah saya hitung manual dalam menentukan nilai teori dan nilai praktek dari siswa, yang mana sini saya sudah menyiapkan dataset awalnya dan nilai teori dan nilai praktek. Dan bagaimana penerapannya di dalam software WK? Maka kita akan cobakan praktekkan menggunakan software WK. Buka software WK-nya seperti tadi, karena format dataset awal kita menggunakan format CSV, maka kita kompres ke format ARF dengan klik tools, klik ARFF viewers, lalu kita klik file, kita buka file CSV kita atau dataset yang telah kita siapkan. Nah, sini rubah dulu CSV. Nah, ini saya sudah nyiapkan datasetnya, ada namanya nilai siswa.csv. Kita open. Nah, ini dia. Ada nilai teori dan nilai praktek. Lalu kita save as ke RFF. Kita hapus csv.csv-nya. Nah, save ke .rff. Save. Setelah kita kompres, kita close. Nah, kita akan cobakan clustering. Klik Explorer. Lalu kita open file. Kita open filenya.
Kita buka file RF yang telah kita kompreskan tadi. Saya simpan di sini. Ada nilai siswa RF. Kita klik open. Nah, di sini nampak dia ada namanya itu nilai teori dan nilai praktek. Karena saya tadi hanya ingatkan dua nilai itu. Nilai teori dan nilai praktek. Langkah selanjutnya apa? Kita klik cluster. Klik cluster, lalu kita klik choose. Kita pilih dulu sesuai dengan metode kita. Kita metode simple Keymanage. Kita klik metode simple Keymanage. Setelah itu kita start. Nah, dapatlah di sini clusteringnya terakhirnya itu 5 sama 50%, 50% yang clustering 1 50%, clustering 2 50%, sudah sesuai dengan apa yang telah saya cobakan perhitungan manual di Excel, yaitu cluster 1 mahasiswa berprestasi tinggi, sedangkan cluster 2 mahasiswa perlu pembinaan, yang mana sudah sesuai dengan hasil ini yang telah kita cobakan di software WK-nya, yaitu yang C1-nya ada 5, C clustering 2-nya atau C2-nya ada 5 orang. Mana tengok kita bisa hitung dengan sudah saya ada 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan cluster 2, 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana cluster 1 dan cluster 2 ini dalam penentuan saya di dalam memahami yang mana saya hanya membatasi 2 clustering tadi, yaitu mahasiswa berprestasi tinggi, sedangkan yang cluster 2 mahasiswa perlu pembinaan. Inilah dalam penerapan software WK dalam proses Keymanage. Begitu seterusnya kalau ingin klasternya masih ada lagi, maka akan diulang langkah ketiga, ketiga, keempat, dan kelima seterusnya. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan tentang penjelasan pada materi ini atau pemahaman tentang Big Data Analysis. Lebih dan kurang saya mohon maaf dalam penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.